Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Jejak Tangan Tuhan di Balik Pintu yang Tak Terduga. Cerita Daniel dan Christine ternyata belum selesai. Ada sahabat saya, Bu Sylvie, seorang wanita berhati lembut yang gemar mengajak teman-teman gereja healing ke rumah sahabatnya di Solo. Bergantian 2 atau 3 orang setiap kalinya. Suatu hari ia terpikir untuk mengundang Daniel dan Christine, namun mereka tidak langsung mengiyakan. Mereka mempertimbangkan jadwal, harus izin kerja lebih dulu, memastikan tanggung jawab di tempat tugas beres. Itu hal kecil, tapi mencerminkan karakter orang yang tahu menempatkan diri dan menjaga kepercayaan. Setibanya di Solo, mereka diajak menikmati keindahan perbukitan Menoreh. Dalam obrolan santai, Bu Sylvie terenyuh mendengar bahwa pasangan ini belum pernah berbulan madu selama 15 tahun menikah. Ketika melihat foto rumah kontrakan mereka yang sangat sederhana dan sering kebanjiran saat hujan, hatinya pun tersentuh. Ia lalu bertanya, berapa harga rumah di daerah itu? Setelah tahu angkanya, ia berkata dalam hati, aku ingin membelikan rumah untuk mereka. Ketika ia menceritakan niat itu kepada anak-anaknya, mereka menjawab ringan, toh mami tidak akan bertambah kaya atau bertambah miskin kalau memberi rumah itu. Luar biasa, like mother, like son. Yang menarik sebenarnya Bu Sylvie tidak mengenal dekat Daniel dan Christine, tetapi ia peka terhadap suara Tuhan. Ketika saya bertanya, mengapa mereka yang dibelikan rumah, bukan yang lain? Ia hanya tersenyum dan berkata, entahlah, aku merasa Tuhan mendorong, jadi aku nurut saja. Menakjubkan, dan disitulah letak keindahan ketaatan. Ia tidak menghitung untung rugi, hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bu Sylvie bukan tipe yang hanya pandai berkata-kata tentang firman, tetapi kehidupannya sendiri menjadi khotbah yang hidup. Ia pelaku firman yang sejati. Tidak heran berkat seperti mengejar hidupnya. Ia adalah bendahara kerajaan Allah yang setia. Tuhan tahu setiap berkat yang dipercayakan kepadanya tidak akan berhenti di tangannya, melainkan mengalir untuk memberkati banyak orang. Hidupnya membuktikan prinsip sederhana namun pasti. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau tidak menabur benih, rasanya tidak adil kalau berharap panen, bukan? Bu Sylvie menabur dalam ketaatan, kasih, dan kemurahan hati, dan menuainya dalam sukacita saat melihat kehidupan orang lain dipulihkan. Lebih indah lagi, Daniel dan Christine tidak bersikap aji mumpung. Mereka mencari rumah yang sederhana, menawar dengan hati-hati agar tidak membebani. Mereka bahkan memberikan perincian setiap rupiah yang digunakan. Setelah transaksi selesai, ayah Christine menelpon mengucapkan terima kasih sambil bercerita tentang rencananya merenovasi rumah itu. Pekerjaannya memang tukang renovasi. Keluarga yang tahu berterima kasih, dan itu nilai-nilai yang semakin langka hari ini. Beberapa waktu kemudian, saya kembali terkejut. Christine ingin mengembalikan modal yang dulu pernah dipinjam.
tanpa ada yang menagih. Rupanya mereka menabung sedikit demi sedikit sampai bisa melunasinya. Ketika saya bercerita pada Bu Silvi, ia tersenyum dan berkata, "Pantesan Tuhan bela mereka." Benar juga, Tuhan tidak memberkati dengan menjatuhkan uang dari langit. Ia memakai manusia, tetapi hanya mereka yang hidupnya pantas dipercaya yang akan Tuhan gerakan untuk menjadi saluran berkat. Integritas dan kerendahan hati Daniel serta Christine memancarkan wibawa Allah. Mereka tidak berusaha menarik simpati, tetapi iman dan harapan mereka terlihat jelas dalam tindakan dan sikap hidup. Saya sempat berpikir, masuk akal juga. Kalau seseorang hidupnya menyulitkan, tidak jujur, suka memanfaatkan keadaan atau bersikap seenaknya, bencekno kata orang Surabaya, siapa yang akan tergerak untuk menolong? Manusia mungkin melihat tampilan luar, tetapi sikap hati seseorang selalu terpancar melalui perbuatannya. Dan seringkali itulah tanda yang Tuhan pakai untuk menggerakkan bendahara-bendahara surgawinya. Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat yang tampak. Ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, sikap dan tindakan kita mencerminkan kasih-Nya. Dan itu yang membuka jalan bagi berkat-Nya mengalir. Seperti Daniel dan Christine, mereka sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah, dan Tuhan sendiri yang menambahkan semuanya, bahkan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tuhan tidak menurunkan uang dari langit, Ia menggerakkan hati manusia. Namun hanya mereka yang hidupnya mencerminkan kasih dan integritas Kristus yang dapat dipercaya yang menjadi wadah berkat itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Tunggu kelanjutannya di artikel berikutnya. Hikmat yang tersembunyi. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.